إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu langit ke umat manusia di akhir zaman ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan membawa visi dan misi yang gamblang lagi jelas. Misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang digambarkan oleh para ulama kita, yang dirumuskan oleh para ulama kita, disimpulkan oleh para ulama kita, litahqiqil ubudiyyati lillah wa lijalbil masalihi wa dar'il mafasidi khalisah aw rajihah. Ada dua visi dan misi utama. Yang pertama adalah memastikan bahwasanya semua hamba, semua makhluk itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan yang kedua adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, untuk menolak mafsadah dunia dan akhirat, khalisah aw rajihah. Baik maslahat yang didatangkan itu adalah murni kemaslahatan, tidak mengandung sedikit pun mafsadah, atau maslahat yang didatangkan adalah maslahat dominan, ada mafsadahnya tapi maslahatnya lebih dominan, lebih kuat dibandingkan dengan mafsadahnya. Begitu juga dengan mafsadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerusakan mafsadah yang murni kerusakan, tiada kebaikan sedikit pun padanya, atau kerusakan dan mafsadah yang dominan, meski ada maslahatnya tapi mafsadahnya jauh di atas maslahatnya. Yang kedua ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali hanya untuk rahmat, kecuali hanya untuk kebaikan, kecuali hanya untuk kesentosaan bagi semua alam semesta. Dan tidaklah mungkin rahmat itu ada, dan tidaklah mungkin kebaikan itu datang kecuali di dalamnya ada jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Juga ditunjukkan oleh banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, bahwasanya dirinya itu adalah alim, bahwasanya dirinya itu adalah hakim, zat yang maha mengetahui, zat yang maha hikmah,
yang tidak mungkin syariat yang datang dari Allah, zat yang maha alim, zat yang maha hakim, kecuali syariat yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kebijakan, yang penuh dengan kebaikan. Dan itu terbukti kalau kita telaah satu persatu syariat Islam yang agung ini, mulai dari akidahnya, hukum-hukum ibadahnya, hukum-hukum halal haramnya, hukum-hukum muamalah, adab dan akhlaknya, maka tidak ada satupun syariat perintah kecuali adalah untuk kebaikan umat manusia dunia dan akhirat. Dan tidak ada satupun larangan kecuali di dalamnya ada keburukan, ada mafsadah, ada kejelekan untuk umat manusia dunia dan akhirat. Tapi jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia pikirannya pendek dan cekak, ilmunya sangat amat terbatas, syariat yang sangat gamblang, syariat yang sangat jelas bahwasanya tujuan didatangkannya adalah untuk jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Dalam penerapannya terkadang terjadi benturan sana dan sini. Mau mengerjakan maslahat yang ini berkonsekuensi meninggalkan maslahat yang sana. Mau mengerjakan maslahat yang sana, konsekuensinya meninggalkan maslahat yang ini. Begitu juga dengan mafsadah. Terkadang orang itu ingin menghindar dari mafsadah yang ini, harus terjerumus ke dalam mafsadah yang sana. Tatkala akan menghindar dari mafsadah yang sana, mau nggak mau harus menjerumuskan diri dalam mafsadah yang satunya lagi. Begitu juga terkadang dalam kehidupan. Betapa banyak dalam masalah-masalah kehidupan, seseorang itu ingin mengerjakan satu kemaslahatan, ternyata konsekuensinya ada mafsadah yang diterjang. Tatkala akan meninggalkan mafsadah itu, konsekuensinya kemaslahatan pun harus ditinggalkan. Dan itu adalah fenomena kehidupan yang tidak bisa dihindari, sampai pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah satu gambaran pendek, terlalu banyak contoh dan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasus ini, tentang masalah ini. Tapi cobalah kita renungi satu aja sebuah kasus yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasus yang terjadi tepat setelah Fathu Makkah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menguasai Fathu Makkah, telah menguasai Makkah dengan satu peristiwa agung yang disebut dalam sejarah dengan Fathu Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau membicara kepada istri tercintanya Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah lahaddamtul Ka'bah wa sa'abniha ala qawaid Ibrahim fa aj'alu laha babain wa ulzikuha bil ard." Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu orang-orang Quraisy barusan saja masuk Islam, barusan saja meninggalkan agama kufurnya, seandainya bukan karena faktor ini, aku ingin hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun kembali sesuai dengan pondasi yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Aku akan jadikan Ka'bah itu memiliki dua pintu, dan aku akan jadikan Ka'bah itu langsung nempel di bumi sebagaimana bangunan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Anda paparkan tentang sejarah Ka'bah. Yang penting Ka'bah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathu Mekah adalah bentuk Ka'bah yang ada pada zaman sekarang. Itu pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seandainya bukan karena orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang barusan masuk Islam, beliau ingin untuk mengembalikan posisi Ka'bah itu kembali ke zaman Nabi Ibrahim. Tapi kenapa tidak dilakukan? Khawatir terjadi masalah, khawatir terjadi fitnah, khawatir terjadi kesalahpahaman, khawatir terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Padahal Rasulullah SAW tatkala itu berada pada titik puncak dalam dua sisi kehidupan. Beliau adalah titik puncak dunia tatkala itu,
karena beliau adalah kepala negara. Yang kemarin adalah kepala negara Madinah, sekarang sudah menjadi kepala negara Madinah dan Mekah. Tidak akan ada satupun orang yang bisa menentang apa yang diinginkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau dalam masalah agama adalah berada pada titik puncak keutamaan dalam agama karena beliau seorang nabi. Dan semua orang, semua sahabat, semua kaum muslimin pada waktu itu, apapun yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti yang mereka ungkapkan ini adalah perintah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di titik puncak kekuasaan, berada di titik puncak makom agama, seandainya beliau pada waktu itu langsung menghancurkan Ka'bah, lalu membangun sesuai dengan apa yang beliau inginkan, sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak akan ada satupun yang protes, tidak akan ada satupun yang mengkritisi, dan tidak akan ada berani satupun yang menentang. Tapi pertimbangan maslahat mafsadah sangat dipertimbangkan, sangat diperhitungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah, seandainya bukan karena kaummu barusan masuk ke dalam agama Islam, khawatir mereka ada yang kembali murtad, khawatir ada prasangka buruk yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, khawatir ini, khawatir itu, yang menjadikan Rasulullah SAW harus meninggalkan sesuatu yang sangat utama berkaitan dengan kiblatnya kaum muslimin agar sesuai kembali dengan Ka'bahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, terutama lagi penerapan tentang kaidah maslahat mafsadah itu ranah ijtihadiyah. Kalau dalam dunia usul fikih namanya takhrijul manat, tangkihul manat, dan tahqiqul manat. Penerapannya itu sangat beragam antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bisa perbedaan latar belakang membedakan cara berpikir, latar belakang pendidikan membedakan cara berpikir, latar belakang yakni pengalaman membedakan cara berpikir, membedakan cara pandang. Yang dipandang oleh fulan sebagai satu kemaslahatan, yang dipandang sama Allan ternyata bukan satu kemaslahatan. Maka hal-hal yang semacam ini harus dipahami agar kita mampu arif dalam mensikapi hidup, terutama tatkala kita itu harus berselisih faham dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya ilmu, yang membangun hukum-hukum hidupnya di atas ilmu syar'i. Insyaallah aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari khutbah yang pertama, bahwasanya perbedaan pandang dari sisi takhrijul manat, tangkihul manat, tahqiqul manat dalam istilah usul fikih itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain dalam memandang ini maslahat, ini mafsadah, mana yang lebih tinggi maslahatnya, mana yang lebih rendah maslahatnya. Maka tatkala kita harus berselisih dengan saudara kita, tatkala kita itu harus berseberangan pendapat dengan saudara kita,
tatkala kita itu harus berbeda pandangan dengan sesama kita, maka hendaknya yang kita lakukan adalah jalur-jalur syar'i. Yang pertama, tatabbut, memastikan kenapa, apa, dan bagaimana kejadian yang sebenarnya, dari mana ujungnya berawal dan kemana pangkalnya itu berdasar. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tatabbut di dalam apapun yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang kedua, jika sudah dipastikan kejadiannya, jika sudah dipastikan ini kejadiannya adalah semacam itu dan itu pasti dari berita yang nyata, maka lakukanlah tugas sebagai seorang muslim, an-nasihah, untuk menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar kalau memang itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tausiah, nasihat kalau memang itu adalah sebuah nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Yang ketiga, jika terkadang perasaan kejawaan kita, perasaan keindonesiaan kita, perasaan kenusantaraan kita itu menjadikan kita itu ewuh pakiwuh, susah, berat untuk ngomong, maka bawalah ke mahmal yang hasan. Mahmal yang hasan, arah yang baik. Barangkali begini, barangkali begitu, barangkali begitu. Seandainya bukan ini khutbah Jumat, Anda mau memaparkan masalah itu. Yang ketiga atau yang keempat, kalau itu sudah kita lakukan, maka yang berikutnya adalah jangan desas-desuskan kasus kecuali kepada orang-orang yang memang layak untuk diajak bicara. Perhatikan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tukang desas-desus di kalangan para sahabat. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Tatkala ada kasus berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan ketakutan, mereka itu undang-undang adza'u, nyebarkan komentar kemana-mana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau radduhu, kenapa enggak dikembalikan saja kasus semacam itu kepada Rasul, wa ulil amri minhum, dan kepada orang-orang pemegang kebijakan, pemegang kendali, ulil amri minhum, sehingga mereka itu bisa yastambitunahu, bisa untuk mengambil istimbat, mengambil pelajaran untuk dijadikan sebagai bahan sebuah keputusan, bahan sebuah kebijakan. Dan yang berikutnya, di antara kebijakan atau di antara sikap yang wajib untuk kita ambil apabila terjadi kasus-kasus semacam itu adalah segera mendoakan saudara-saudara kita di atas kebaikan. Apabila memang mereka salah, apabila ada kesalahan, doakan agar diterima kebaikannya, doakan agar diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesalahannya. Dan tetaplah jaga kasih sayang, tetaplah jaga saling hormat menghormati, saling merahmati antar sesama muslim, terutama sesama ahlu sunnah. Jika dulu pada zaman tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri sudah mengatakan, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa antumul ghuraba antum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, saling sayang menyayangilah antar kalian, saling rahmatilah antar kalian, karena kalian itu adalah orang-orang yang sedikit, orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang dipandang aneh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mampu untuk mensikapi kehidupan ini sesuai dengan koridor-koridor syar'i, sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, jauh dari perasaan yang liar, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apapun yang melanggar syariat pasti akan berefek yang buruk di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة